Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita dapat bertemu dan dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang benderang. Hadirin sidang jamaah subuh dan sidang majelis ilmu al-mukhlisin yang saya hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu mengucapkan ataupun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu memohon ampun, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu pagi ini ataupun subuh ini saya akan mengangkat tema mengenai tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dalam keseharian kita itu sudah sering kita lakukan ataupun sering kita laksanakan, tetapi mungkin juga kita tidak ketahui apa sebetulnya yang kita lakukan. Padahal itulah sebetulnya kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda-tanda taubat diterima itulah salah satunya. Kemudian yang pertama sebetulnya itu adalah hati lebih tenteram dan tenang. Jadi orang-orang yang dikatakan ataupun diterima taubatnya itu adalah orang yang tenang dan tenteram dalam hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang orang-orang yang bersimpan dosa, yang berlumuran dosa, dan itu selalu merasa gelisah dalam hidupnya. Kenapa? Ya memang dalam hidupnya itu mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi perlu diketahui bahwasanya kenikmatan dunia itu hanya sebatas dunia saja, tetapi untuk akhirat tidak. Olehnya itu orang yang selalu dekat dengan Allah, mungkin saja dalam Al-Quran ada ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita selalu tenang, tenteram. Kenapa sampai selalu tenang dan tenteram? Karena kita meyakini bahwasanya ada yang menjaga kita. Yang menjaga kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlandas kepada yang lainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ya. Tanda taubat seorang diterima oleh Allah adalah mulai banyaknya teman-teman yang saleh dan salehah di sekitarnya. Ya, salah satu orang-orang yang saleh dan saleh itu adalah orang yang senang
di masjid, kemudian orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari itu selalu baik, yaitu suhbatul ilmi, suhbatul ulama'i wa suhbatus salihin, yaitu mendekati ilmu, mendekati ulama dan mendekati orang-orang saleh. Inilah salah satu juga tanda bahwasanya orang yang diterima taubatnya. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan at-taibunal 'abidunal hamidunal as-saihunar raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. At-Taubah ayat 112. Kemudian tanda yang ketiga adalah lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, alhamdulillah, itulah saya katakan tadi bahwasanya mungkin saja kita sudah laksanakan hal ini tapi kita tidak merasa melaksanakannya. Salah satu contohnya yaitu adalah kedatangan kita di masjid ini, kedatangan kita untuk bersolat berjamaah. Itulah adalah tanda-tanda bagaimana kita, taubat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak disampaikan juga, banyak menyampaikan nasihat-nasihat agama. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah berkata, "Mathalu ilmin la ya'malu bihi kamathali kanzun la yunfiku fi sabilillahi azza wajalla." Permisalan ilmu agama yang tidak diamalkan seperti tabungan harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah. Ini menandakan bahwasanya di dalam ya kita memiliki ilmu ya harus diamalkan. Pepatah lain mengatakan asyajaru al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak punya buah. Apalah gunanya pohon yang tidak punya manfaat? Begitulah manusia sebetulnya. Bila kita memiliki ilmu, ya manfaatkanlah apa yang ada. Maksudnya ilmu ini bukan hanya nanti orang banyak ilmunya baru kita keluarkan. Satu ayat, dua ayat, itu juga menandakan bahwasanya kita sudah keluarkan ilmu. Dan perlu diketahui bahwasanya mengeluarkan ilmu itu bukan berarti berkurang ilmu, tetapi justru mengeluarkan ilmu itu justru bertambah ilmu tersebut. Kenapa sampai bertambah? Karena ilmu yang dikeluarkan mungkin saja hanya saya sendiri yang tahu, tetapi saya keluarkan berapa banyak yang sekarang yang tahu. Seperti saja di masjid kita ini ada sekitar 10 orang ataupun lebih daripada 10 orang, dan alhamdulillah setelah saya keluarkan, maka itulah yang dimaksud bertambah ilmu. Berbeda dengan harta. Harta itu kalau 1000 dikeluarkan 1 rupiah maka berkurang.
dia tetap menjadi 999, tidak bertambah. Itulah bedanya barangkali ilmu dengan harta. Dan orang yang berilmu insya Allah akan diikuti oleh rezeki. Dan rezeki itu tidak akan jauh dari orang yang berilmu, tidak akan jauh orang yang beriman, tidak akan jauh daripada orang yang berbuat saleh. Inilah barangkali yang ketiga. Kemudian tanda selanjutnya yaitu adalah lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah, kedatangan kita di sini ya tidak lain dan tak bukan adalah kesyukuran. Dan tidak mungkin kita datang ke masjid di sini kalau kita tidak bersyukur. Dengan kesyukuran ini tadi, alhamdulillah kita berjamaah, kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan Islam, kita bersilaturahmi. Karena kalau kita di rumah, mana kita bisa bersilaturahmi? Seperti saya, dari pagi sampai siang ya mengajar boleh saja, kita tidak sempat ketemu. Bapak-bapak prof yang lainnya tidak mungkin. Makanya kedatangan kita ini adalah suatu kesyukuran. Kita bisa bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Makanya itu juga banyak kesyukuran sebetulnya. Sebagaimana firman Allah di sini tunjukkan, alam tarah ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut wa qala lahum lahumullahu mutu summa ahya'uhum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sudah diberikan nikmat, tapi dia tidak mensyukuri nikmat itu. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian tanda yang kelima adalah akhlaknya yang lebih baik. Seseorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Sebagaimana firman Allah, inna akhlasnahum bi khalisati zikrudari. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Jadi akhlak yang mulia ini itu bisa berkelanjutan. Ya, ada orang mengatakan apa bedanya akhlak dengan etika? Etika itu bisa saja di dalamnya tidak ada akhlaknya, buruk. Tapi akhlak ya mesti harus baik. Ini Jadi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang baik dan melarang sesuatu yang tidak baik. Itulah akhlak. Jadi akhlak ini adalah, makanya kita alhamdulillah, saya selalu mencontohkan saja, alhamdulillah dengan kedatangan kita ini kita sudah berakhlak. Akhlak yang baik itu silaturahmi, datang ke masjid, saling sapa menyapa antara satu dengan yang lainnya apa. Inilah itu juga salah satu akhlak. Kemudian yang keenam adalah senang bersedekah. Ya, sedekah ini alhamdulillah ada yang berpendapat subuh itu sangat manjur untuk kita bersedekah.
Tidak perlu berapa yang kita sedekahkan, sesuai dengan keikhlasan kita. Mau 1 rupiah, mau 1.000 rupiah, mau yang penting jangan orang lain tahu. Itu keikhlasan kita. Daripada mengeluarkan 1 juta, oh saya begini-begini ya. Kecuali orang lain yang memberitahu, itu tidak masalah. Tapi kalau kita sendiri mengatakan subhanallah, itu tidak bisa barangkali. Itu menunjukkan keriaan. Ya. Kalau orang mengatakan ini sumbangan dari sini, itu apalagi namanya bukan kita, tetapi orang lain. Yang penting tidak ada dalam kita ini, itu hanya adalah amalan. Ya, makanya kita selalu dituntut untuk bersedekah. Mudah-mudahan apalagi namanya kesedekah kita itu diberikan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, an tabdu as-sadaqah fa ni'ma hiya wa in tuhfuha tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 271. Kemudian tanda selanjutnya itu menjaga penampilan, yaitu aurat. Bentuk taubat yang paling mudah terlihat secara kasat mata adalah dari penampilannya. Baik dari hal aurat dan dari kesesuaian penampilan yang telah diatur oleh syariat Islam. Ya, kita ini laki-laki ya, auratnya itu memang antara pusar dengan lutut. Tapi janganlah kita apalagi namanya mengikuti hal tersebut. Ya, kepada seseorang saja kita secara ini bertutup semuanya. Kenapa kepada Allah tidak? Itu hanya ini saja, ya. Aurat itu antara itu saja dengan lutut. Tetapi tidaklah berarti kalau menghadap kepada Allah kita ini saja harus ditutup semua. Nah, kemudian yang perempuan juga demikian. Itu perempuan ya auratnya hanya apalagi namanya ditutup semuanya kecuali muka dengan telapak tangan. Makanya orang mengatakan, kenapa kan tidak boleh apalagi namanya sembahyang memakai cadar? Ya, karena apalagi namanya itu kan aurat. Ya, di Saudi itu orang sembahyang memang tidak kelihatan ini, tapi kalau dia sujud dia kasih begini. Dan tetap ini. Tetap apalagi namanya dia buka cadarnya itu. Cadarnya itu berbayang-bayang, tidak seperti cadar yang betul-betul dititip. Ini di sini kemudian dia buka. Nah. Yaitu kemudian ya Allah akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqamah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk istiqamah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Ya, keistiqomahan itu tidak mudah. Apa saja kalau kita sesuatu yang kita ini tidak istiqamah, ya tidak akan jalan. Ya memang harus ada istiqamah. Kemudian selanjutnya masih ada menjaga sikap dan ucapan. Ya, ini juga biasa ucapan, sikap dan ucapan seseorang yang telah bertaubat tentu akan berbeda dengan seseorang yang belum menempuh taubat. Seseorang yang telah bertaubat akan senantiasa menjaga sikap dan ucapannya menjadi lebih santun dan lembut agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih belum menempuh taubat, cara komunikasinya
akan lebih berkasar dan semau-maunya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Inilah bedanya orang yang merasa dirinya, insya Allah, alhamdulillah, barangkali kita ini sudah berucap yang baik dan lemah lembut. Itulah salah satu tanda bahwasanya kita ini adalah bisa diterima taubat kita. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Jadi kita ini tidak bisa lepas dari perasaan bahwa ya Allah, kami ini masih penuh dengan dosa. Tidak ada yang bisa saya kerjakan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Ya Allah, saya mohon ampun, saya mohon. Ini semua yang selalu kita akan dan kita jalankan setiap hari dan setiap saat. Saya kira cukup dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk diri saya sendiri dan manfaat untuk bapak-bapak dan pemirsa yang mendengarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.